Dancing in a hurricane, Mr. Bond. Ya, film No Time to Die mungkin menjadi salah satu film yang mengalami penundaan cukup lama akibat adanya pandemi. Nah, beruntungnya pada 30 September 2021, film kelima sekaligus terakhir dari Daniel Craig sebagai James Bond ini akhirnya resmi dirilis di bioskop sejumlah negara termasuk Indonesia. Film ini pun melanjutkan konflik yang ada di film sebelumnya yaitu Spectre yang rilis pada tahun 2015. Nah, di segmen kali ini Anda akan mereview film No Time to Die, so patengin terus ya, stay tune. Ya, No Time to Die mengisahkan James Bond yang menjalani masa pensiunnya usai berhasil memenjarakan Ernest Stavro Blofeld, yaitu selaku pemimpin organisasi Spectre. Namun tiba-tiba muncul masalah baru di mana ada senjata biologis yang mengancam umat manusia dan berkaitan dengan Spectre. Hal ini kemudian membuat James Bond akhirnya sekali lagi beraksi untuk menghentikan masalah tersebut. License to kill. James Bond menikmati masa pensiunnya setelah berhasil mengalahkan Blofeld selaku pemimpin Spectre di film sebelumnya. Namun Bond tak sendirian karena dia ditemani oleh Madeleine Swan yang kini sudah resmi jadi pasangan hidupnya. Sayangnya kehidupan tentram keduanya terganggu ketika mereka diserang oleh sekelompok orang misterius. Bond pun menduga kalau pihak yang menyerang mereka merupakan orang dari masa lalu Swan yang belum pernah diungkapkan kepadanya. Hal ini pun akhirnya membuat Bond memilih buat memisahkan diri dengan Swan dengan meninggalkan sang cewek di sebuah stasiun kereta. 5 tahun setelah kejadian yang melibatkan Swan, Bond yang masih pensiun didatangi oleh agen CIA sekaligus temannya yang ingin merekrut dia demi menjalankan sebuah misi. Tugas tersebut adalah untuk menyelamatkan seorang ilmuwan dari sebuah program senjata biologis milik M16 bernama Heracles. Ilmuwan tersebut pun diculik oleh sebuah kelompok misterius yang juga mengambil senjata biologis buatan M16 tersebut. Namun misi penyelamatan ilmuwan tersebut justru menjadi sebuah hal yang tak diduga-duga oleh Bond, soalnya kelompok misterius yang terlibat dalam penculikan tersebut ternyata berhubungan dengan organisasi Spectre dan juga masa lalu Madeleine Swan. Bond pun akhirnya terpaksa untuk berhenti dari masa pensiunnya buat menyelesaikan masalah yang berasal dari masa lalunya sekaligus Swan sendiri. Ya, dalam sejumlah film James Bond, kita hampir selalu ditampilkan dengan sosok Bond Girl, sebutan bagi karakter cewek yang jadi love interest atau setidaknya punya peran penting bagi misi yang dijalani James Bond. Terlepas dari hubungan dekatnya dengan para Bond Girl, James Bond bisa dibilang tak pernah memiliki hubungan yang sangat terikat atau penuh komitmen dengan mereka. Akan tetapi hal tersebut nggak berlaku bagi sosok Madeleine Swan yang telah menjadi Bond Girl di 2 film yaitu Spectre dan juga No Time to Die. Soalnya, selepas aksinya di Spectre, Swan tetap menjadi hubungan asmara dengan James Bond. Malahan hubungan mereka berada di tahap yang sangat serius sampai Bond rela pensiun sebagai agen M16 hanya demi menjalani hidup tenang bersama Swan. Nah, hubungan keduanya pun menjadi daya tarik utama dalam film No Time to Die, soalnya ini mungkin pertama kalinya Bond terlihat memiliki hubungan penuh komitmen dengan seorang cewek sepanjang penampilannya di layar lebar. Apalagi masa lalu keduanya pun menjadi hubungan mereka yang memiliki konsekuensi besar yang kemudian menjadi konflik utama dalam film ini. Kita juga akan disajikan dengan penampilan Rami Malek sebagai villain utamanya, yaitu Lucifer Safin. Karakter yang satu ini merupakan sosok dari masa lalu Madeleine Swan yang datang kembali buat memanfaatkan sang cewek demi suatu tujuan yang jahat. Tujuan tersebut adalah buat menewaskan jutaan orang di bumi dengan menggunakan sebuah senjata biologis. Rami Malek pun bisa dibilang sukses memerankan sosok Lucifer Safin di film ini dan menjadikan salah satu villain memorable di waralaba James Bond. Soalnya Safin digambarkan sebagai villain yang sopan, dalam arti selalu bertutur kata halus dan tak pernah bertindak emosional seperti villain pada umumnya. Meski begitu, kehadirannya tetap selalu memberikan nuansa yang sangat mengancam bahkan ketika dia duduk diam sekalipun. Selain itu, tujuan Safin buat membunuh jutaan orang juga bukan karena faktor yang berbau politik atau semacamnya, melainkan hanya ingin merapikan dunia.
Pada film No Time to Die, kita diperkenalkan dengan dua karakter cewek baru yaitu Nomi serta Paloma yang masing-masing diperankan oleh Lashana Lynch dan Ana de Armas. Keduanya pun digambarkan sebagai cewek badas yang terlihat di sejumlah adegan pertarungan. Hal ini karena keduanya merupakan agen dari sebuah badan intelijen. Sosok Nomi digambarkan sebagai anggota M16 yang bergabung dengan program agen 00 yang kemudian memakai kode 007 usai James Bond pensiun. Skillnya yang baru pun nggak kalah memukau dengan James Bond sehingga jadi aset penting buat menjalani misi di film ini. Tak cuma itu, kepribadian Nomi juga sama elegannya dengan Bond sehingga memang layak jadi penerusnya. James Bond. Lalu penampilan Ana de Armas sebagai agen CIA bernama Paloma yang membantu Bond di film ini juga sukses menjadi skin stealer karena sikapnya yang badas tapi lugu nan menggemaskan. Sayangnya porsi Armas sebagai Paloma di film ini terbilang sangat sedikit karena hanya muncul di satu misi saja. No Time to Die memiliki total durasi 2 jam 43 menit. Hal ini pun membuat No Time to Die menjadi film dengan durasi paling panjang ketimbang seluruh film James Bond sebelumnya. Secara garis besar, No Time to Die menjadi penutup yang sempurna sekaligus penuh aksi bagi perjalanan Daniel Craig sebagai James Bond. Kalau kalian sudah mengikuti perjalanan Craig sebagai sang agen 007 sejak awal, maka film ini wajib banget buat jadi daftar watch time kalian ya. Nah, kalau kalian sudah nonton filmnya, jangan lupa buat komentar pendapat kalian di bawah. We both eradicate people. What is it? I don't know what this is. He's going to kill me anyways. Ya, berikut review film yang berjudul No Time to Die. Bila yang suka dengan video ini, silahkan klik like, terus subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke, Universe, sekian terima kasih. Salam sukses dunia perfilman. See you next time. Bye-bye. Don't do this. There will be nothing left to save.